Bagian kedua. Seorang laki-laki tua berbaring di atas ranjang sambil menekan-nekan perutnya. Wajahnya menghitam dan dipenuhi kerutan akibat menahan rasa sakit. Istrinya, Salwa, perempuan yang juga sudah renta, postur tubuhnya cukup tinggi dan kulitnya kemerah-merahan, berjalan di depan Abu Ali menuju kamar. Lalu Salwa duduk di samping suaminya sembari berbisik, "Bangun, bangun suamiku. Abu Ali telah datang untuk mengobatimu. Tangannya adalah penyembuh penyakit. Bangun, bangunlah." Namun sedikit pun tidak ada reaksi dari lelaki ringkih itu. Abu Ali duduk di sampingnya, lalu memegang pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. "Apakah keadaannya cukup parah?" tanya Salwa gelisah. "Sangat parah," jawab Abu Ali singkat. Perlahan-lahan Abu Ali mengangkat baju suami Salwa agar ia leluasa memeriksa perutnya. Abu Ali memeriksa bagian di seputar pusar dan dengan cara merabanya. Tak jauh dari ranjang, ada geriba berisi air yang sengaja disiapkan Salwa untuk sewaktu-waktu jika suaminya buang air. "Sudah berapa hari Bapak tidak buang air kecil?" tanya Abu Ali kepada suami Salwa. "Lebih dari 4 hari. Sebelumnya dia masih bisa buang air kecil, meski dengan menahan rasa sakit yang luar biasa," jawab Salwa menggantikan suaminya. "Keadaannya akan membaik," kata Abu Ali. "Tapi Abu Sahel dan dokter-dokter lain mengatakan bahwa penyakit suamiku itu tidak bisa lagi disembuhkan," sanggah Salwa dengan suara yang pelan agar suaminya tidak mendengar kata-katanya. Abu Ali menjelaskan, "Lihatlah, penyakit suami Anda bisa terjadi karena 2 sebab. Pertama, pembengkakan kelenjar yang mengganggu saluran pembuangan, dan sampai sekarang para dokter belum menemukan obatnya. Kedua, sebab kerikil-kerikil kecil yang terbentuk dari kandung kemih yang kemudian menyumbat saluran pembuangan. Penyakit suami Anda muncul karena sebab kedua." "Apakah bisa sembuh?" tanya Salwa lagi. Abu Ali menengadah sembari berkata, "Insya Allah." Dengan raut muka yang cemas, Salwa melihat ke arah Abu Ali. Saat melihat kecemasan yang tampak di raut wajah perempuan ringkih itu, Abu Ali berkata, "Saya katakan bahwa keadaannya akan membaik. Kita harus menghancurkan kerikil itu dan membuka saluran pembuangannya." "Menghancurkan kerikil? Bagaimana caranya?" tanya Salwa penasaran. Dengan pembedahan kecil. "Saya akan menyiapkannya," jawab Abu Ali. Salwa keluar kamar setelah mengurus dan menemani suaminya. 1 jam kemudian, Abu Ali membuka pintu lalu memanggil Salwa dan berkata, "Segala sesuatu tergantung pada kehendaknya. Lihatlah, kandung kemihnya sudah kempis dan kerikil kecil juga berhasil dikeluarkan. Berilah ia minuman ini secara rutin." Salwa heran melihat kondisi suaminya yang sedang tidur pulas. Ia tampak semakin membaik. Lalu Salwa melihat Abu Ali dengan tatapan riang dan bahagia. "Semoga Allah senantiasa memberkatimu, nak. Semoga Allah memanjangkan umurmu sampai 1000 tahun," kata Salwa. Abu Ali tertawa dan menimpali, "Saya mau jika umur saya dipanjangkan setengahnya saja." Salwa telah keluar dari kamar. Sambil berdiri di belakang Abu Ali, ia berkata, "Siapa yang percaya seorang anak kecil yang baru kemarin menimba ilmu dari para syekh kini sudah mampu membuat mereka terkagum-kagum?" "Kagum kenapa, Bu?" tanya Abu Ali. "Kagum karena kamu mampu mengerjakan secara baik sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan," jawab Salwa.
Untuk kedua kalinya Abu Ali tertawa, lalu mengucap terima kasih kepada perempuan itu. Keduanya telah sampai di depan gerai rumah itu. Jarak mereka hanya beberapa kaki. Ketika Abu Ali hendak memakai sandal, Salwa berkata pelan, "Saya malu, dan saya tahu bahwa upahmu jauh lebih besar dari kemampuan saya membayar." Abu Ali mulai melangkah sembari berkata, "Apa yang Anda katakan, tetanggaku?" Salwa memberi Abu Ali sebuah kalung kristal kecil yang akan berwarna biru bila diterpa sinar matahari. "Ini akan menjagamu dari keburukan para penghasut dan orang-orang dengki," kata Salwa. "Meski saya tidak mempercayai hal ini, saya akan menyimpannya hingga tutup usia," kata Abu Ali. "Ketika kamu bekerja pada usia sedini ini, sementara para dokter tidak mampu mengerjakan apa yang kamu kerjakan, kamu harus mewaspadai orang-orang dengki dan para penghasut," kata Salwa menimpali. Sekali lagi Abu Ali tertawa mendengar perkataan Salwa, tapi ia cukup senang. Ia menyerungkan kalung dan pemberian Salwa itu di lehernya, lalu berkata, "Lihatlah, kalung ini akan tetap berada di sini untuk selamanya." Pada hari terakhir setiap bulan, para cendekia Bukhara berkumpul di rumah Abdullah untuk berdiskusi dan saling bertukar pengetahuan. Suatu hari yang juga bertepatan dengan hari terakhir di bulan tertentu, tamu-tamu yang datang ke rumah Abdullah tidak seperti biasanya. Di antara tamu yang hadir adalah Abdullah Sina Al-Firdausi dari kota Tuas. Ia dikenal sebagai penyair besar dan disebut-sebut telah mengubah sebuah syair kisah berisi yang didedikasikan untuk para pahlawan Iran pada masa lalu. Tamu lainnya adalah Syekh Abu Ar-Raihan Al-Biruni dan Husain ibnu Zailah, salah satu sahabat Abu Ali. Mereka asik berbincang-bincang hingga Abu Ali memasuki ruangan dan berjalan menuju sisi kanan, bergabung dengan para tetamu. Sebelumnya, Abu Ali sudah melihat kedatangan Syekh Al-Biruni, tapi ia tidak melihat kehadiran Al-Firdausi. Saat melihat Abu Ali bergabung, Abdullah bertanya, "Bagaimana keadaan Abu Al-Husain, tetangga kita?" "Ia baik-baik saja dan sudah sembuh total. Aku yakin ia telah sembuh total dalam 3 hari ini," jawab Abu Ali. Syekh Al-Biruni berkata, "Kenyataannya semua dokter sudah mengobati Abu Al-Husain sebelum kamu, tapi mereka tidak menaruh harapan sedikit pun pada kesembuhannya." Abu Ali tersipuh malu, menundukkan kepala, dan tidak berkomentar apa-apa. Syekh Al-Biruni melanjutkan perkataannya, "Apakah kamu tahu jika kabar pengobatanmu yang menggemparkan itu telah menembus dinding-dinding istana kerajaan?" "Diagnosa setiap dokter itu berbeda-beda. Inti dari kedokteran pada dasarnya adalah diagnosa yang cermat dan tepat," balas Abu Ali. Al-Firdausi menyela dan bertanya, "Apa benar penyakit raja makin hari makin parah?" "Ya, benar. Inilah yang tidak dimengerti oleh siapapun," jawab Abu Ar-Raihan. "Kenapa? Apa sebenarnya penyakit raja?" tanya Al-Firdausi. "Apapun penyakitnya, upaya penyembuhannya tidak di tangan orang-orang bodoh. Di dunia ini, jika ada seorang yang mampu menyelamatkan penguasa Bukhara dari ganasnya penyakit yang dideritanya, maka orang itu adalah pemuda ini," kata Al-Biruni sambil melihat ke arah Abu Ali. Abdullah langsung menyahut, "Alangkah baiknya jika kamu mengatakan hal ini di sana. Katakan ini pada mereka." "Aku sudah mengatakan hal ini kepada mereka, tetapi raut muka mereka menampakkan cibiran, seolah aku mengatakan sesuatu yang tak ada gunanya," jawab Syekh Al-Biruni sambil menghela napas. "Iya, mereka telah menjangkiti penyakit dengki dan kebodohan," kata Al-Firdausi. "Jadi, apa yang seharusnya dilakukan untuk kesembuhan raja?" sela Abdullah. Abu Ali mulai ikut berbicara. "Mereka takut kehilangan pamor. Mereka iri karena umurku masih muda." "Ya,
Jika kamu berhasil menyembuhkan penyakit raja, orang-orang bodoh yang masih tersisa di negeri ini akan hilang, kata Syekh Al-Biruni. Apakah raja sendiri sudah mengetahui hal ini? Tanya Al-Firdausi. Raja masih pingsan. Ia hanya berbaring di atas ranjang, jawab Al-Biruni. Abdullah menyahut, tidak hanya kesehatan fisik raja yang mengkhawatirkan, posisi kekuasaannya juga terancam. Benar, Mahmud Ghaznawi sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari tangan raja, kata Al-Firdausi. Percakapan dan diskusi terus berlanjut antara Abdullah dan Al-Firdausi tentang masa depan pemerintahan. Kesempatan ini juga digunakan Abu Ali dan Al-Biruni untuk bertukar pikiran tentang gugusan bintang dan astronomi. Abu Ali tahu Al-Biruni banyak mengetahui hal ihwal ilmu perbintangan. Aku dengar Anda berniat meninggalkan Bukhara? Tanya Abu Ali. Saat masih menengadah ke langit-langit, Al-Biruni berkata, Raja Nuh kedua menyimpan kecintaan yang besar padaku. Tapi seringkali aku ingin bepergian, merasakan suasana di tempat lain. Mungkin aku akan berangkat besok. Abu Ali mengangkat kedua alisnya. Al-Biruni melanjutkan, kamu orang pertama yang mendengar berita ini. Aku akan pergi ke Gurgan yang saat ini dipimpin penguasa Khawarizmi. Aku ingin menulis buku tentang ilmu penanggalan dan sejarah, tentang berbagai persoalan matematika, perbintangan, dan iklim. Dalam waktu relatif singkat, kabar tentang pengobatan mengagumkan yang dilakukan oleh Abu Ali telah tersiar ke seluruh penjuru Bukhara. Tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tapi juga di kalangan dokter ternama yang masih heran pada metode pengobatan Abu Ali. Di antara mereka adalah Abu Sahal, dokter terkemuka yang namanya sudah tidak asing lagi pada masa itu. Suatu hari, Abu Sahal datang ke rumah Abdullah. Abu Ali membuka pintu lalu melihat laki-laki berusia 30 tahunan itu. Postur pendek dan cukup gemuk, perutnya agak gendut dan wajahnya bulat tanpa jenggot. Saat menatap wajah Abu Sahal, Abu Ali merasakan aura terhormat pada diri Abu Sahal. Ia merasa melihat seorang laki-laki yang dalam ilmunya. Sebelum pertemuan ini, Abu Ali membacakan buku berjudul Al-Mi'ah fit Tib, buku yang sangat terkenal di seluruh penjuru Iran. Kini, ia berdiri tepat di hadapan pengarang buku itu. Perjumpaan singkat antara Abu Ali dan Abu Sahal ini langsung menjadi ikatan pertemanan yang kuat. Sebab sejak saat itu Abu Ali sering mengunjungi Abu Sahal. Pada malam hari, Abu Sahal menjelaskan kepada Abu Ali teori-teori Galen dan dokter-dokter termasyhur lainnya. Oleh karena itu, hubungan pertemanan mereka menjadi sangat kuat hingga Abu Ali tidak bisa melupakan sahabatnya itu. Berkat arahan dan bimbingan Abu Sahal, Abu Ali diminta menjadi dokter di rumah sakit Bukhara. Berbeda dengan beberapa dokter lainnya, Abu Sahal tidak pernah menyimpan rasa iri kepada Abu Ali. Abu Sahal bahkan melihat Abu Ali sebagai anak muda yang memiliki kecerdasan luar biasa dan keistimewaan yang berlimpah. Pagi, seperti biasa, Abu Ali sudah berada di rumah sakit bersama Abu Sahal. Mereka sibuk mengobati para pasien. Tiba-tiba, seorang pengawal istana datang ke rumah sakit dalam keadaan tergesa-gesa. Ia berjalan cepat dan menerjang kerumunan orang hingga sampai ke ruangan Abu Ali dan Abu Sahal, tempat mereka mengobati pasien. Dengan napas tersengal-sengal, pengawal istana itu berkata, "Siapa yang bernama Abu Ali?" Abu Ali langsung menoreh ke arah pengawal itu yang masih berusaha mengatur napasnya. "Saya Abu Ali," jawabnya singkat. "Raja pingsan, kami memintamu untuk datang memeriksanya," kata pengawal itu menjelaskan. Abu Ali langsung menoreh ke arah Abu Sahal. Abu Sahal paham arti pandangan itu. "Apa yang kau tunggu? Cepatlah pergi," kata Abu Sahal. Abu Ali melihat ke arah pasien yang sedang berbaring. Abu Sahal berkata,
tinggalkanlah dia, biar aku yang mengurusi. Kau tenang saja. Abu Ali pun bergegas pergi.